Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu rumus-rumus Excel yang sering digunakan. Jadi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang rumus-rumus Excel yang paling sering digunakan ketika kita membuka lembar Microsoft Excel. Jadi langsung saja teman-teman, kita membuka lembar kerja Microsoft Excel. Jadi ini saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan Microsoft Excel 2007, 2010, 2016 maupun 2019. Jadi rumus Excel yang pertama yang sering kita gunakan adalah sum ya. Jadi rumus Excel yang pertama itu adalah sum, yang paling sering digunakan di saat kita mengerjakan tugas di Microsoft Excel itu adalah sum ya. Ini ya. Oke, jadi sum ini adalah merupakan rumus yang paling familiar di kalangan pengguna Microsoft Excel. Gunanya adalah untuk menjumlah data. Jadi kegunaan sum itu adalah untuk menjumlah data. Kita langsung praktek saja ya teman-teman. Misalnya di sini ada data. Di sini angka 70, 90, 180, kemudian 76. Nah, kita akan menjumlah data-data tersebut dengan menggunakan rumus sum di Excel. Kita langsung ketik sama dengan, kemudian kita tulis sum, kita pilih sum, kemudian setelah itu kita tarik garis dari atas ke bawah, blok. Oke, maka tampilannya akan seperti ini, sum D4.D8, kemudian kita enter, maka jumlah nilainya akan langsung nampak ya teman-teman. Jadi jumlah nilai ini adalah 416. Dengan menggunakan rumus sum, maka secara otomatis jumlah data-data yang seperti ini akan bisa terhitung dengan mudah. Oke teman-teman, kalau begitu kita lanjut ke rumus yang paling sering digunakan. Rumus kedua yang akan saya tampilkan pada sore hari ini, yang kedua adalah produk ya. Rumus produk ya. Oke, jadi rumus produk ini dalam Excel itu diartikan dengan istilah perkalian ya. Jadi rumus produk ini adalah perkalian ya. Oke, jadi untuk bisa melakukan perkalian di Excel, teman-teman bisa menggunakan rumus dengan tata produk ya. Oke, kita langsung praktekkan. Misalnya di sini ada dua data ya teman-teman, ada dua angka, misalnya 56 dengan 78. 56 di sheet di baris ke C4 dan 76 di baris D4. Oke, kita perbesar dulu teman-teman ya supaya jelas. Kemudian kita tegakkan, kita kasih nilai di sini. Oke. Nah, sekarang kita ingin melakukan perkalian antara 56 dengan 76 dengan menggunakan rumus Excel, yaitu rumus produk ya. Oke, langsung kita berikan saja rumus. Misalnya kita tempatkan rumusnya di F4. Kita ketik sama dengan, oke, kemudian kita tulis produk. Nah, di sini sudah ada, kita ada price, ada presedis, presemat, produk dan proper. Yang kita pilih di sini adalah produk. Produknya teman-teman ya. Produk ini gunanya untuk melakukan perkalian di Microsoft Excel. Kita klik dua kali. Kemudian kita blok angka 56 sampai 76. Kita blok. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, nilainya adalah 4256 ya. 4256. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita ganti ini, kita tes misalnya 1, kita enter, maka nilainya adalah 76 karena 1 dikali 76 nilainya adalah 76.
76. Itu adalah rumus cepat untuk melakukan perkalian di Microsoft Excel. Jadi tadi kita sudah belajar tentang cara menjumlah, sekarang kita belajar tentang cara perkalian di Microsoft Excel dengan menggunakan rumus produk ya. Kita lanjut teman-teman, kita tes lagi. Misalnya di sini 20, sedangkan di sini 76 ya, hasilnya 1520. Kemudian di sini kita tambah angka lagi, misalnya 67, kita mau melakukan perkalian 6 angka sekalian ya, 6 angka sekalian. Oke, kita blok dulu, kita perbesar, kita blok, kemudian kita perbesar ya. Oke teman-teman ya, kita pindahkan rumusnya. Misalnya di sini kita akan langsung melakukan perkalian dengan 20 kali 76 dengan 67. Kita tempatkan rumusnya di sini, kita ketik produk ya, kita ketik produk, kemudian kita blok langsung ketiga-tiganya, kemudian kita tekan enter, maka nilainya itu adalah ya, ini nilainya 20 kali 76, 60 dikali 67, hasilnya adalah 101.840 ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan berpindah ke rumus yang ketiga pada sore hari ini ya. Jadi rumus produk ini perlu teman-teman ketahui, tujuannya atau fungsinya adalah untuk melakukan perkalian ya teman-teman, untuk melakukan perkalian. Oke, nah sekarang rumus yang ketiga yaitu count. Nah ini dia, count ini berfungsi untuk melakukan menjumlah, adalah untuk menjumlah range tertentu ya, untuk menjumlah rank tertentu. Nah, itu gunanya count. Jadi untuk melakukan penjumlahan tapi terhadap rank tertentu, range tertentu atau baris tertentu, itu gunanya count. Kita langsung praktek supaya teman-teman paham apa sih kegunaan dari count, rumus count ya. Misalnya range C5 ya, misalnya di sini apa namanya 1, 12, 24, 67, 90, kemudian 120, 134. Nah, tadi kalau kita melakukan penjumlahan ya teman-teman, kalau kita melakukan penjumlahan biasanya kita menggunakan rumus sum untuk menjumlah nilainya. Tapi yang akan kita jumlah di sini adalah berapa angka yang ada atau berapa data yang berada di C5 sampai C10. Nah, itulah kegunaan dari count untuk melakukan penghitungan data di rank tertentu, untuk melakukan perhitungan data di rank tertentu. Itu kegunaan dari rumus count. Nah, kita langsung tes saja teman-teman. Kita ketik sama dengan count. Nah, ini ada count, COUNT ya teman-teman ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita langsung blok, kemudian dari C5 sampai C10 kita blok ya. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, ini maksudnya teman-teman ya, ini maksudnya. Nah, dari mana ini 6? Itu adalah hasil dari penghitungan menggunakan rumus count. Jadi rumus count itu bukan untuk menjumlah data secara keseluruhan, tapi dia menjumlah data-data apa saja yang ada di rank tersebut. Nah, itu gunanya count. Kita hitung angka 12, 1, ada 2 angka, 3, 4, 5, 6. Jadi data yang ada di C5 sampai C10 berjumlah 6 data. Ada data 12, ada data 34, ada data 67, ada data 90, ada data 120, dan ada data 134. Jadi total jumlah angka atau data yang ada di C5 sampai C10 itu bukan nilainya yang dinilai, tapi total data yang ada di dalam rank tersebut jumlahnya adalah 6 data. Itulah kegunaan count, atau itulah perbedaan count dengan sum. Ya, oke teman-teman, kalau begitu kita pindah ke rumus yang keempat ya di pertemuan kita pada sore hari ini. Oke.
Nah, rumus yang keempat adalah sum if ya. Oke, ini sum if. Oke. Rumus sum if ini sering sekali kita temukan di Excel ya. Sering sekali kita temukan di Excel. Ya, rumus sum if ini gunanya adalah untuk melakukan penghitungan di rank tertentu dengan kriteria tertentu. Untuk melakukan penghitungan di baris tertentu dengan kriteria tertentu. Oke teman-teman, kita langsung buatkan satu contoh tentang penggunaan rumus sum if untuk melakukan penghitungan di baris tertentu dengan kriteria tertentu. Misalnya di sini laki-laki, perempuan, laki-laki, ya kita tulis lagi laki-laki. Oke, kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan rumus sum if ya. Laki-laki. Oke, kemudian di sini ada perempuan. Oke, jenis kelamin kita tulis dulu. Jenis kelamin ya. Nilai sini misalnya 70. Di sini misalnya 70. 56, 8. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus sum if untuk mengklasifikasikan nilai berdasarkan jenis kelamin ya teman-teman. Nilai berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita menggunakan rumus sum if untuk menghitung nilai dengan kriteria tertentu di baris C9 sampai baris D9. Misalnya total nilai laki-laki ya. Total nilai laki-laki. Oke, kita langsung ya, itu total nilai laki-laki. Kita langsung ketik sum if ya, ini dia. Kita tekan sum if, kemudian kita klik ini. Oke, kemudian kita tekan, kemudian kita tulis laki-laki ya, ikuti rumusnya teman-teman. Nah, kemudian kita blok yang di sebelah sini ya. Oke, kita blok ya. Oke, kemudian kita enter, nilainya muncul. Jadi total nilai laki-laki di sini adalah 204 dari data acak tadi. Nilai laki-laki 70, kemudian ditambah dengan nilai laki-laki 56 dan nilai laki-laki yang 78, itu total keseluruhan nilai. Untuk total nilai laki-laki itu ada nilainya 204 dengan menggunakan rumus sum if. Jadi rumus sum if ini sering sekali digunakan di Microsoft Excel untuk menghitung data di suatu baris atau rank tertentu dengan klasifikasi tertentu ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah menghitung total nilai laki-laki. Sekarang kita akan menghitung total nilai perempuan dengan data acak yang ada di tabel. Oke, kita berikan dulu keterangan di sini. Total, salah. Saya tulis ya. Total nilai perempuan. Ya. Total nilai perempuan. Oke, kita ketik sama dengan, kemudian ketik sum if ya. Oke teman-teman, bagaimana? Apa sudah dipraktekkan? Ikuti ya tutorial dari saya. Nah, ketik sama dengan, ketik sum if, kemudian blok dari C5 sampai C9, di blok ya teman-teman. Oke, di blok, kita blok ya, kemudian kita ketik titik koma. Oke, kita ketik titik koma, kemudian tanda petik dua, tanda petik ya, dua kali. Kemudian kita tulis perempuan untuk memberikan keterangan di rumusnya. Kemudian balas titik dua lagi.
Sesudah itu kita tulis lagi titik koma di rumus, kemudian kita blok dari D5 sampai D9. Kita blok dari D5 sampai D9. Oke, rumusnya sudah jadi. Jadi sama dengan sum if C5 bagi C9 titik koma tanda kurung tanda petik perempuan balas petik tanda petik lagi titik koma D5 ke D9, kemudian kita tekan enter. Nah, total nilai untuk perempuan dengan menggunakan nilai sum if atau sum if itu nilainya adalah 180. Jadi inilah manfaat dari menggunakan rumus sum if untuk menghitung jumlah nilai dari data tertentu dengan kriteria tertentu. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan dipahami dan menambah ilmu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin demikianlah tutorial singkat saya tentang 4 rumus Excel yang sering digunakan. Jadi selalu dukung channel ini agar bisa memberikan karya-karya yang terbaik dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.